Selanjutnya saya akan menjelaskan menu transaksi. Menu transaksi ini ada dua, yaitu menu pembelian dan menu penjualan. Menu pembelian ini berfungsi untuk menginput data pembelian dari supplier atau pensuplai. Kita lihat aja langsung ya. Kita klik menunya. Nah, di sini ada input barang masuk, data transaksi pembelian, total faktur hutang, terus retur pembelian. Input barang masuk itu untuk menu untuk menginput data yang kita beli dari supplier. Untuk data transaksi pembelian, menu data transaksi pembelian yaitu menu total pembelian kita. Terus total faktur hutang, ini menu menampilkan daftar hutang kita. Di sini kita tampilkan jatuh tempo 3 hari. Untuk retur pembelian yaitu menu retur. Yang pertama kita input barang masuk ya. Kita dulu menunya. Nah, di sini ada nomor faktur pembelian. Nomor faktur pembelian ini kita sudah otomatis ya, kita berikan otomatis seperti ini. Mungkin yang 13 ini tuh tanggal hari ini 02 bulan 21 tahun, dan 4 digit di belakangnya itu nomor urut. Kemudian tanggal faktur, tanggal pembelian. Contoh tanggalnya tanggal hari ini. Apabila tanggal pembeliannya kemarin, kita bisa klik tombol icon ini tanggal ya, kita klik aja. Mungkin kita pembelian kemarin baru diinput sekarang, klik. Nah, nama pemasok ini pensuplai atau supplier. Kita masukkan dengan cara cari, klik tombol cari ini ya, search, klik. Nah, di sini kita punya 3 pemasok. Kita contoh aja PCI Jaya Abadi. Kita klik pilih. Apabila kita datanya sudah banyak, kita bisa search di sini untuk PCI. Nah, ini langsung keluar ya, sesuai ya. Kita pilih. Nah, di sini udah keluar. Apabila kita belum ada nama suppliernya, kita bisa tambahkan secara langsung dari sini, menu ini. Nah, cara inputnya sama seperti input di menu supplier, PT Sentosa, alamat Jakarta 0877544, simpan. Nah, setelah itu kemudian kita simpan data, klik simpan data. Kalau kita kesalahan atau batal transaksi, bisa pencet tombol delete sampah ya, ikon sampah. Kita klik aja simpan faktur. Nah, kemudian kita inputkan di sini kode barang. Itu bisa manual atau bisa menggunakan scanner. Contoh kode ini bisa kode barcode atau nama produk. Contoh Sarimi, kita enter aja. Nah, sudah keluar. Di sini ada data Sarimi ayam kremes ya kan. Ini sudah diinput di master. Nah, untuk harga jualnya, harga beli sekian 2.750, harga jualnya
3100, kita pilih, klik salah satunya ya famous. Nah ini udah langsung otomatis. Mungkin kita bisa edit juga ya di sini ya. Contoh untuk supplier ini 2550 harga jualnya, kita bisa edit yang samain juga, mungkin bisa turun karena harganya bisa menyesuaikan, atau dengan menggunakan margin, contoh 15. Nah harga jual langsung menyesuaikan. Terus jumlah ini jumlah pembelian dari supplier. Contoh kita Sarimi ada Sarimi itu satu dus itu 40 bungkus ya, 40 bungkus. Kalau kita belinya satu dus, kita ketikkan 40 di sini karena kita menggunakan pieces. Tapi kalau kita menggunakan dus, kita ganti dengan satu, ininya diganti dengan bungkus. Maaf, ini belum ada, tidak ada, berarti ini tidak ditentukan di sini. Di sini baru pieces. Jadi bisa apabila tadi terjadi tidak ada item, kita bisa input data dulu Sarimi per bungkus per dus. Ini kita katakan aja per dus, kita hitung sesuai penjualan ya, penjualan ecer. Katakan beli 2 dus, berarti isinya 80 pieces. Diskon ini apabila kita mendapatkan diskon dari supplier, bisa berupa persen atau rupiah. Totalnya sudah ditentukan, sudah otomatis. Terus di sini tanggal expired bisa kita masukkan, bisa enggak. Di sini apabila kita lihat di produk itu sendiri ada expirednya ya, kita bisa masukkan di sini. Contoh kita untuk melihat data expirednya aja nanti, ini kita kan tanggal 15 Februari. Nah apabila sudah selesai, kita klik tombol aksi. Untuk yang sebelumnya cancel ya, untuk yang ini tombol kuning ini cancel apabila kita nggak jadi untuk input ini. Kita klik plus ini. Nah data sudah masuk. Jadi ini pembelian, ada supplier, satu supplier. Mungkin kita bisa menambahkan yang lain, contoh jahe, kita klik. Nah susu jahe, kita klik ini ya, pilih sama jumlah, kita tinggal menentukan jumlahnya. Apabila kita tidak ada perubahan dalam harga beli maupun harga jual, kita contoh ini juga masih pieces, contoh 20 pieces ya. Terus harga sudah sesuai, tanggal expirednya tanggal katakan 16 Februari, kita klik plus lagi. Nah di sini sudah ada data detail pembelian dalam satu supplier dan satu faktur. Apabila ada kesalahan atau kita mengcancelnya, bisa klik tombol merah ini. Selanjutnya ini total bersih ya, hanya kita jenis pembayaran. Apabila kita melakukan transaksi pembelian dengan supplier dengan cara cash atau kredit, contoh kita tunai ya, kita klik. Apabila kita kredit, mungkin kita klik kredit. Kalau tunai, klik tunai, ini tidak keluar jatuh temponya ya. Tapi kalau kredit kita keluar jatuh temponya, kita klik
berapa minggu, contoh 1 atau 2 atau 3 atau 4, atau custom. Nah, kalau custom tanggalnya bisa ditentukan. Di sini tanggal berapa kita mau melakukan pembayarannya. Apabila tadi 1 minggu, berarti sudah ditentukan 1 minggu dari tanggal faktur. Kita contoh tunai aja ya, karena saya sudah melakukan percobaan untuk kreditnya. Kita selesaikan transaksi, kita klik. Nah, sukses transaksi dan faktur tersebut sudah berhasil, kita senang oke. Nah, ini kita abaikan aja ya, kita cancel. Nah, di sini ada data transaksi pembelian, kita klik aja data transaksi pembelian. Nah, di sini ada 2 data seperti tadi saya bilang, seperti tadi saya sampaikan. Di sini saya sudah melakukan transaksi sesuai kredit ya. Tapi di sini tidak ada data bersih karena mungkin nah, di sini sudah tunai. Tampilkan semua data. Nah, apabila datanya sudah banyak, kita bisa menampilkan semuanya. Terus apabila data sudah banyak juga, di sini kita hanya ingin menampilkan data hutang. Klik tanda hutang. Nah, ternyata kita nggak punya hutang karena tadi kosong ya. Walaupun kredit belum selesai, tapi jumlah total bersih atau itunya kosong. Kita kembali. Apabila data sudah banyak, kita bisa menampilkan sesuai by tanggal. Sampai tanggal 10. Nah, hanya 1. Kemudian total faktur hutang, kita coba lihat cek faktur jatuh tempo 3 hari terakhir ya. Di sini tidak, terakhir kosong karena kita tidak ada hutang 3 hari kemudian. Kita lihat aja contoh. Nah, di sini faktur jatuh tempo 3 hari terakhir, nggak ada, kosong. Kembali. Kemudian retur pembelian, apabila ada retur produk ya, mungkin dicacat, dicek, atau segel rusak, kita bisa melakukan retur di sini. Kita klik aja retur. Nah, di sini nomor faktur harus sesuai ya, nomor faktur kita kopikan aja. Sebenarnya kita udah lihat dulu nomor fakturnya, enter. Nah, di sini keluar datanya, klik. Nah, di sini keluar ya tanggal faktur pembelian. Nah, di sini keluar itemnya, tampilkan item, atau klik aja langsung di sini. Ini tampilkan item. Nah, ini faktur pembelian, ada beberapa barang yang kita beri, expirednya juga keluar. Nah, kita coba retur produk, kita klik tombol retur. Nah, seperti ini. Tanggal returnya tanggal ini, ID returnya sudah ditentukan, nomor faktur, barangnya tadi ya sesuai yang kita pilih ya. Kita mau retur jumlah returnya ini 20 pieces, mungkin 10 pieces, 10. Status returnya rusak atau tanggal sudah kadaluarsa, kita bisa pilih. Mungkin contoh aja kadaluarsa. Keterangan bisa kita tulis aja keterangan ditukar barang, atau mungkin bisa diganti dengan uang ya.
kembalikan uang, kita simpan terus hasil. Oke. Nah, di sini ada datanya, jumlah beli 20 dan retur 10. Nah, kita bisa melihat lihat data retur item. Kita klik langsung ya. Di sini sudah ada datanya. Manufaktur, pemasok, kode produk, jumlah yang diretur. Nah, kita bisa di delete sini.